Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai tentang jaringan komputer. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang aplikasi dan layanan internet. Ya, jenis aplikasi internet. Pada awal perkembangan internet terdapat dua jenis, yaitu IRC dan FTP. IRC adalah Internet Relay Chat dan FTP adalah File Transfer Protocol. Jadi pada masa awal-awal internet berkembang, kegunaannya cuma dua, chatting sama mengirim file. Saat ini perkembangan internet ya sudah mulai berkembang ya. Mulai ada beberapa teknologi yang ditinggalkan, tapi ada pula yang dikembangkan. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa aplikasi internet yang populer digunakan. Ya, ada discussion dan news group, World Wide Web, email, weblog, ya, sama ada mesin pencarian, lalu ada cloud storage atau penyimpanan awan, ya, dan juga aplikasi berbasis cloud. Sekarang kita akan bahas discussion board dan new group, ya. Discussion board adalah aplikasi internet yang digunakan pengguna untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya dalam sebuah forum. Jadi, pada discussion board ini, pengguna biasanya akan memberikan sebuah topik yang diperbincangkan, ya. Lalu para pembaca bisa menanggapi topik yang dibuat oleh pembuat topik tersebut, atau mungkin kita bisa menyebut dengan thread, ya. Lalu apa contohnya dari discussion board, ya? Discussion board itu bisa kita contohkan saat ini adalah yang paling populer di Indonesia ini adalah Kaskus, ya. Kalau di dunia itu ada yang namanya Reddit, ya. Lalu yang kedua, lalu newsgroup. Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk memberikan artikel kepada anggota dalam grup. Ya, contoh dari newsgroup adalah Usenet. Ya, silakan kalau misalnya penasaran newsgroup kayak apa, silakan buka Usenet. Sekarang kita akan membahas dari World Wide Web, atau yang biasa disingkat adalah WWW, ya. WWW atau World Wide Web adalah aplikasi yang digunakan untuk menyimpan informasi yang berupa dokumen-dokumen yang disebut halaman web, ya. Nah, dokumen-dokumen dalam berbentuk halaman web biasanya disimpan di dalam server, ya. Dan biasanya di server web ini bisa gratis, ya, atau juga bisa berbayar. Jadi server web ini menyediakan sebuah wadah untuk menampung halaman-halaman web yang kita buat, ya. Contoh yang gratis nanti misalnya ada blog, nanti kita akan membahas tentang blog, ya. Nah, halaman web ini menggunakan format hypertext dan hypermedia, ya, dengan menggunakan HTML, Hypertext Markup Language. Nah, HTML ini merupakan jenis format yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, ya. HTML ini juga punya bahasa coding atau bahasa pemrograman tersendiri. Nah, HTML juga memiliki kemampuan menghubungkan suatu dokumen dengan dokumen yang lain. Jadi ketika dalam sebuah halaman web, kita bisa menyisipkan link untuk menyambungkan ke halaman web yang lain.
Selanjutnya, kita akan membahas dari email dan mailing list. Email dan mailing list ya adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi dan surat menyurat dalam bentuk elektronik. Seperti yang kita ketahui, email juga termasuk salah satu kebutuhan yang masih esensial karena kita bisa selain mengirim sebuah surat, kita bisa mengirimkan sebuah file yang bisa kita sematkan di dalam email tersebut. Nah, kelebihan dari email ini juga dapat mengirimkan pesan secara cepat dan instan. Ya, hampir sama seperti SMS atau WhatsApp ya. Tapi email ini juga tidak kalah cepat. Ya, asal penggunanya juga harus sering-sering rajin membuka kontak masuknya. Nah, penyedia layanan email saat ini yang paling banyak digunakan yang gratis adalah Google Mail dan Yahoo Mail. Ya. Lalu ada juga yang namanya mailing list ya. Mailing list ini adalah aplikasi internet yang merupakan kumpulan email yang bergabung dalam suatu grup. Selanjutnya kita akan membahas weblog ya. Weblog adalah halaman web yang terletak yang memiliki tujuan adalah untuk kepentingan pribadi seseorang. Ya, blog biasanya digunakan oleh kepentingan pribadi, biasanya bisa berupa review ya atau mungkin blog mungkin yang cewek-cewek tahu yang namanya blog kecantikan ya, atau mungkin yang laki-laki tentang blognya tentang game atau yang lain-lain. Biasanya dalam blog ini biasanya para blogger ya, orang yang membuat blog disebut blogger, itu membuat konten-konten yang berisi tentang berbagai macam hal yang blogger minati ya. Jadi misalnya bloggernya minat pada sebuah tempat wisata, blogger bisa membuat beberapa postingan, buat konten berupa teks dan foto dan bisa dapat membagikannya ke semua orang. Nah, apa sih penyedia jasa weblog yang gratis hari ini? Saat ini ada WordPress dan Blogspot. Selanjutnya kita akan membahas media sosial dan jejaring sosial. Ya. Jejaring sosial adalah aplikasi internet yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dan saling membagikan informasi. Ya, tentu saja jejaring sosial ini sudah kalian familiar, mulai dari Facebook, Twitter, ya, itu termasuk jejaring sosial. Ada juga yang namanya LinkedIn. Ya, LinkedIn ini lebih bertujuan untuk mencari pekerjaan. Mungkin kalian sering nonton di YouTube, ya. Itu ada iklan-iklan LinkedIn, yaitu aplikasi yang sangat bagus untuk mencari pekerjaan. Ya, di sana terdapat banyak pencari pekerja sampai yang memberikan lowongan pekerjaan. Yang kedua adalah media sosial. Ya, media sosial adalah teknologi yang digunakan untuk menyebarkan informasi. Ya, media sosial ini contohnya adalah YouTube, Instagram, dan Snapchat ya. Jadi bisa dibandingkan ya jejaring sosial dengan media sosial. Kalau media sosial itu mayoritas harus memberikan konten berupa gambar atau video. Ya, contohnya seperti Instagram. Instagram kita harus memposting sebuah gambar sehingga kita bisa membagikan sebuah informasi. Nah, untuk jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan LinkedIn, kita tidak perlu memposting sebuah gambar atau video untuk membagikan informasi. Tapi hati-hati anak-anak, jangan sampai ya kalian
terpengaruh oleh informasi-informasi yang sumbernya masih belum jelas. Selanjutnya ya, udah ke berapa ini? Bapak lupa, kelima apa keenam, yaitu ada cloud storage. Ya, mungkin cloud storage ini ada yang sudah menggunakan, tapi sepertinya cloud storage sudah digunakan oleh semuanya. Ya, cloud storage adalah ruang penyimpanan di internet yang dapat digunakan oleh pengguna untuk menyimpan file-file miliknya. Ya, cloud storage ini contohnya seperti yang kalian bisa lihat, ada Google Drive, OneDrive, Mega Upload Box, ada lagi yang namanya Solid File, ada lagi yang namanya CP Share, dan lain sebagainya. Ya, nah, cloud storage bisa menjadi sarana backup file sebelum terjadi kerusakan atau kehilangan pada media penyimpanan. Ya, jadi sebagai alternatif penyimpanan apabila mencegah misal ada file di dalam komputer kita, ya, bisa diamankan di cloud storage. Ya, mencegah apabila ada beberapa hal yang tidak diinginkan, misalnya komputernya hilang atau rusak, ya, atau mungkin bisa juga file yang ada di smartphone kita, gambar dan lain sebagainya, kita bisa backup ke cloud storage. Ya. Nah, saat ini Google Drive menjadi alternatif utama untuk menyimpan beberapa file backup dari penggunanya. Tetapi tentu saja Google Drive ini hanya bisa menyimpan maksimal 15 GB. Ya, ingat-ingat 15 GB. Jadi tidak sebesar seperti flash disk sekarang yang sudah 16 GB, 32 GB, ya. Bahkan sampai ada yang 1 tera flash disk sekarang. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas satu lagi, yaitu adalah aplikasi berbasis cloud. Loh, aplikasi berbasis cloud apa Pak? Nah, aplikasi berbasis cloud ini adalah aplikasi yang ditempatkan pada internet, ya, dan dapat diakses dengan browser. Browser ini bisa menggunakan namanya Google Chrome, ya, Mozilla Firefox, atau mungkin ada beberapa dari kalian menggunakan Microsoft Edge, ya. Ya, itu versi baru dari Internet Explorer. Nah, aplikasi berbasis cloud ini tidak perlu diinstal ke komputer atau laptop. Ya, ini keuntungannya. Tapi kekurangannya kita harus tersambung pada koneksi internet. Nah, aplikasi berbasis cloud itu apa saja? Ada Google Sheets, ya, Google Docs, dan Google Slides. Nah, Google Sheets ini, ya, yang lambangnya hijau-hijau itu, ya, Google Sheets ini berfungsi sebagai pengganti Microsoft Excel. Ayo, ada yang pernah memakai Microsoft Excel belum? Yang punya komputer silahkan dicoba pakai Microsoft Excel-nya, ya. Lalu yang kedua adalah Google Docs. Google Docs ini menjadi sarana pengganti Microsoft Word, ya. Jadi kalau kita tidak punya Microsoft Word di komputer, kita bisa menggunakan Google Docs, ya, sebagai alternatif untuk membuat sebuah file. Dan ada yang namanya Google Slides. Google Slides ini, ya, sebagai alternatif dari Microsoft PowerPoint. Oke, ingat baik-baik, Google Slides itu untuk mengganti Microsoft PowerPoint, Google Docs untuk Microsoft Word, dan Google Sheets untuk mengganti Microsoft Excel. Dan yang terakhir tentu saja adalah mesin pencari, atau dalam bahasa Inggris adalah search engine. Ya, mesin pencari adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pengguna untuk mencari informasi tertentu. Ya, di saat ini, ya, mesin pencari yang paling banyak yaitu adalah Google. Ya, kepunyaannya Google sendiri. Lalu ada Bing. Bing itu mesin pencari bikinan Microsoft, ya. Yahoo, ya, Yahoo itu udah lama juga, hampir lama seperti Google, ya, Yahoo Search,
Ya, bisa kalian jadi alternatif selain Google, ada Ask dan Baidu. Baidu ini biasanya kita temukan pada smartphone Tiongkok, ya. Nah, mesin pencari ini memiliki basis data yang memuat konten terdapat pada internet, ya. Jadi ada algoritma pencarian sehingga bagi pengguna search engine atau mesin cari bisa mendapat hasil pencarian dengan cepat dan mudah.